seorang bangsawan memilih meninggalkan gelarnya menjadi rakyat biasa untuk perubahan. Di tengah kerasnya penjajahan Belanda, lahir seorang tokoh yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berani melawan sistem ketidakadilan melalui pendidikan. Ialah Ki Hadjar Dewantara alias Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hadjar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suardjiningrat pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ia berasal dari lingkungan Keraton Pakualaman, sebuah keluarga bangsawan Jawa yang memiliki kedudukan terhormat. Sebagai anak bangsawan, Suwardi hidup dalam lingkungan yang relatif nyaman dan terdidik. Ia mendapatkan akses terhadap pendidikan modern, sesuatu yang saat itu hampir mustahil bagi rakyat pribumi biasa. Namun di balik kenyamanan itu, Suwardi kecil menyaksikan kenyataan pahit. Rakyat pribumi hidup dalam keterbatasan, tertindas, dan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Perbedaan perlakuan antara orang Eropa dan pribumi sangat terasa, terutama dalam bidang pendidikan. Sekolah-sekolah terbaik hanya diperuntukkan bagi anak-anak Belanda dan kaum elit. Pengalaman ini menumbuhkan rasa keadilan dalam dirinya. Ia mulai mempertanyakan sistem yang ada. Mengapa hanya segelintir orang yang berhak mendapatkan pendidikan? Mengapa rakyat pribumi dipinggirkan di tanahnya sendiri? Dari sinilah benih-benih perjuangan Ki Hadjar Dewantara mulai tumbuh. Perjalanan pendidikan Suwardi dimulai dari ELS, yaitu sekolah dasar khusus bagi anak-anak Eropa dan kaum bangsawan. Di sekolah ini, ia belajar dengan sistem pendidikan barat, menggunakan bahasa Belanda, kurikulum modern, serta disiplin tinggi. Ini memberinya wawasan luas dan kemampuan berpikir kritis sejak usia muda. Namun pengalaman di ELS juga membuka matanya lebih lebar. Ia melihat bagaimana sistem pendidikan kolonial bersifat diskriminatif. Tidak semua anak Indonesia bisa merasakan pendidikan seperti yang ia terima. Namun setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Suwardi melanjutkan ke Sotovia di Batavia, sebuah sekolah kedokteran bergengsi untuk pribumi terpilih. Masuk ke Sotovia adalah pencapaian besar. Sekolah ini dikenal sangat ketat dan hanya menerima siswa-siswa terbaik. Disinilah Suwardi semakin berkembang, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga dalam kesadaran sosial dan nasionalisme. Namun perjalanan ini tidak berjalan mulus. Kondisi kesehatannya yang memburuk memaksanya untuk berhenti sebelum menyelesaikan pendidikan. Meski tidak lulus sebagai dokter, pengalaman di Sotovia memberinya pelajaran penting bahwa pendidikan bukan sekedar gelar, tetapi alat untuk membebaskan bangsa dari kebodohan dan penindasan. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Suwardi semakin menyadari bahwa status bangsawan justru bisa menjadi penghalang dalam perjuangannya. Pada usia 40 tahun, ia mengambil keputusan besar, melepas gelar Raden Mas dan mengganti namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara. Keputusan ini bukan sekedar perubahan nama, tetapi juga simbol perlawanan terhadap sistem feodal dan kolonial. Ia ingin menjadi bagian dari rakyat, bukan berdiri di atas mereka. Ia ingin pendidikan hadir untuk semua kalangan, tanpa memandang status sosial. Nama Ki melambangkan sosok yang dihormati sebagai guru. Hadjar berarti mengajar, dan Dewantara bermakna pemimpin di tengah-tengah rakyat. Nama ini mencerminkan jati dirinya yang baru, seorang pendidik sejati yang mengabdikan hidupnya untuk bangsa. Dan dari latar belakang bangsawan, pengalaman pendidikan barat, hingga kesadaran sosial yang kuat, semuanya membentuk pemikiran besar Ki Hadjar Dewantara. Ia mulai percaya bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya diperoleh melalui perlawanan fisik, tetapi juga melalui pendidikan. Pendidikan menurutnya adalah kunci untuk membangun bangsa yang merdeka, mandiri, dan bermartabat. Gagasan inilah yang nantinya melahirkan konsep pendidikan nasional yang berpihak pada rakyat. Dan setelah mulai masa pendidikan yang membentuk pemikirannya, Ki Hadjar Dewantara mulai melangkah lebih jauh. Ia tidak hanya melihat ketidakadilan, ia melawannya dengan satu senjata utama, yaitu tulisan. Ki Hadjar Dewantara aktif sebagai jurnalis di berbagai surat kabar seperti The Express dan Utusan Hindia. Melalui tulisannya, ia dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang menindas rakyat pribumi. Bahasanya tajam, penuh makna, dan langsung menyentuh realitas yang dirasakan masyarakat. Ia menyoroti ketimpangan sosial, ketidakadilan dalam pendidikan, serta perlakuan diskriminatif terhadap rakyat Indonesia. Bagi Ki Hadjar Dewantara, menulis bukan sekedar pekerjaan, tetapi juga bentuk perlawanan. Puncak keberaniannya terlihat dalam artikel legendaris "Seandainya Aku Seorang Belanda". Dalam tulisan ini, ia menyindir pemerintah Belanda yang ingin merayakan kemerdekaan mereka di tanah penjajahan. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah bangsa merayakan kebebasan sementara mereka merampas kebebasan bangsa lain. Tulisan ini mengguncang pemerintahan kolonial dan membuat namanya semakin dikenal.
Akibat tulisan tersebut, Ki Hajar Dewantara ditangkap dan diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Ia tidak sendiri, ia bersama dua tokoh besar, Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Mereka dikenal sebagai tiga serangkai simbol perlawanan terhadap penjajah. Di tempat pengasingan, Ki Hajar Dewantara tidak berhenti berjuang, ia justru belajar lebih dalam tentang pendidikan dan pemikiran modern di Eropa. Sebelum pengasingan, ia juga aktif dalam organisasi seperti Budi Utomo dan mendirikan Indische Party. Organisasi ini menjadi wadah penting dalam menumbuhkan kesadaran nasional dan semangat kemerdekaan. Dari tulisan hingga pengasingan, Ki Hajar Dewantara membuktikan bahwa perjuangan bisa dilakukan dengan pemikiran dan keberanian. Dan dari sinilah ia mulai merancang perjuangan terbesarnya melalui pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Bayangkan, hidup di masa ketika pendidikan hanya untuk segelintir orang, di mana rakyat biasa tidak memiliki hak untuk belajar. Namun di tengah ketidakadilan itu, muncul seorang tokoh yang percaya bahwa pendidikan adalah kunci kemerdekaan. Dialah Ki Hajar Dewantara, seorang pejuang yang tidak mengangkat senjata, tetapi mengubah bangsa melalui pendidikan. Setelah kembali dari pengasingan di Belanda, Ki Hajar Dewantara membawa satu pemahaman penting, bangsa yang ingin merdeka harus dimulai dari rakyat yang terdidik. Pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, ia mendirikan perguruan Taman Siswa. Taman Siswa bukan sekedar sekolah biasa, ini adalah bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda yang diskriminatif dan elitis. Di masa itu, hanya anak-anak Eropa dan kaum bangsawan tertentu yang bisa mengenyam pendidikan berkualitas. Rakyat biasa hampir tidak memiliki kesempatan. Ki Hajar Dewantara menolak ketidakadilan itu. Ia membuka pintu selebar-lebarnya bagi rakyat pribumi untuk belajar. Taman Siswa hadir sebagai simbol bahwa pendidikan adalah hak semua orang, bukan hak istimewa. Ki Hajar Dewantara tidak hanya mendirikan sekolah, ia menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar berbeda. Ia menekankan bahwa pendidikan harus bersifat humanis, menghargai setiap individu sebagai manusia utuh, nasionalis, menanamkan cinta tanah air dan budaya sendiri, memerdekakan, membebaskan pikiran dari ketergantungan dan penindasan. Menurutnya, pendidikan bukan sekedar menghafal atau mengejar nilai. Pendidikan harus mampu membentuk karakter, membangun kepribadian, dan menumbuhkan kesadaran sebagai bangsa. Ia menolak sistem pendidikan kolonial yang hanya mencetak pekerja untuk kepentingan penjajah. Sebaliknya, ia ingin menciptakan manusia yang berpikir mandiri, berani mengambil keputusan, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Di Taman Siswa, siswa tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kehidupan, budaya, dan semangat kebangsaan. Salah satu warisan terbesar Ki Hajar Dewantara adalah trilogi pendidikan, yang hingga kini menjadi dasar filosofi pendidikan Indonesia. Ingarso Sungtulodo, seorang pemimpin atau guru harus memberi teladan. Artinya, pendidikan dimulai dari contoh nyata, bukan hanya kata-kata. Ingmatyo Mangunkarso, seorang pendidik harus membangun semangat dan ide. Ia menjadi penggerak untuk menginspirasi murid untuk berkembang. Tutwuri Handayani, seorang pendidik harus memberikan dorongan, tetapi mendukung agar murid tumbuh sendiri. Filosofi ini menunjukkan bahwa guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pembimbing, motivator, dan teladan hidup. Dan hingga hari ini, semboyan Tutwuri Handayani masih digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia. Perjuangan Ki Hajar Dewantara tentu tidak mudah. Taman Siswa sempat mendapatkan tekanan dari pemerintahan kolonial Belanda. Sekolah ini dianggap berbahaya karena menanamkan semangat kemerdekaan. Bahkan Belanda mencoba membatasi dan mengatur pendidikan pribumi agar tetap berada di bawah kontrol mereka. Namun Ki Hajar Dewantara tidak mundur. Ia tetap mempertahankan prinsipnya bahwa pendidikan harus bebas dan berpihak pada rakyat. Dengan tekad kuat, ia terus mengembangkan Taman Siswa hingga menyebar ke berbagai daerah Indonesia. Perjuangan Ki Hajar Dewantara membuahkan hasil besar. Taman Siswa melahirkan generasi yang sadar akan jati diri, berani berpikir, dan mencintai bangsanya. Pemikirannya menjadi dasar penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Ia tidak hanya mendidik individu, tetapi membangun masa depan bangsa. Karena baginya, kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dalam berpikir dan menentukan nasibnya sendiri. Dan setelah mulai perjuangan panjang dari masa penjajahan, pengasingan, hingga mendirikan Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara akhirnya menyaksikan mimpi besar itu terwujud, yaitu Indonesia merdeka. Namun bagi beliau, kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar, membangun bangsa melalui pendidikan. Pasca kemerdekaan Indonesia,
Ki Hajar Dewantoro dipercaya menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Ini adalah oposisi yang sangat penting karena pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun negara yang baru merdeka. Dengan pengalaman panjangnya, ia mulai menyusun arah pendidikan nasional, menghapus sistem kolonial yang diskriminatif dan menggantinya dengan pendidikan yang merata dan berkeadilan. Ia ingin memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Di tangannya, pendidikan tidak hanya menjadi alat mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter bangsa yang merdeka, mandiri, dan berbudaya. Semua pemikiran yang telah ia bangun sejak masa perjuangan kini mulai diterapkan secara luas. Konsep pendidikan yang humanis dan memerdekakan mulai menjadi dasar sistem pendidikan Indonesia. Nilai-nilai seperti kemandirian, gotong royong, dan cinta tanah air ditanamkan dalam proses belajar mengajar. Ki Hajar Dewantoro percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang membentuk manusia seutuhnya. Dan melalui perannya sebagai menteri, ia berusaha menjadikan pendidikan sebagai alat utama untuk membangun masa depan bangsa. Atas jasanya yang luar biasa, Ki Hajar Dewantoro dianugerahi gelar pahlawan nasional. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas dedikasi dan pengorbanannya dalam memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Namun tidak hanya dikenang sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai pelopor yang mengubah arah bangsa. Sebagai bentuk penghormatan, tanggal kelahirannya 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Setiap tahun, seluruh Indonesia memperingati hari ini untuk mengenang jasa dan semangatnya. Ini menjadi pengingat bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam membangun bangsa yang maju dan berdaulat. Dan pada tanggal 26 April tahun 1959, Ki Hajar Dewantoro wafat di Yogyakarta. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Namun, warisan pemikirannya tetap hidup dan terus berkembang hingga saat ini. Ki Hajar Dewantoro telah membuktikan bahwa pendidikan adalah kekuatan besar untuk mengubah nasib bangsa. Dari masa penjajahan hingga kemerdekaan, ia tetap setia pada satu tujuan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan hingga hari ini, semangat Tutwuri Handayani terus menginspirasi generasi Indonesia untuk melangkah maju.